Assalamualaikum semua, apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali ya di YouTube channelnya Dapur Kue Sabin. Tentu saja dengan Tuti Putu di sini sebagai pawang dapurnya. Pawang dapur teman-teman. Nah, kali ini aku akan ajak teman-teman untuk bikin pesanan ya. Kebetulan ada pesanan untuk jam 4 sore. Nah, ini ada menunya. Risoles, rogut, kueku, dan pai buah. Pai buah lagi rame-ramenya nih, Bun. Oke, langsung aja kita ke proses pembuatannya yuk. Nah, ini bahan-bahannya teman-teman. Itu di pojok ada margarin ya untuk nanti numis. Kemudian ada daun bawang yang diiris kasar dan bumbunya itu bawang merah, bawang putih teman-teman yang dicincang halus. Kemudian ini ada potongan wortel dan kentang yang sudah dipotong dadu kecil-kecil, rapi banget. Rapi banget ini dikerjain sama Pak suami ya. Saat aku masih ngerjain masak-masak untuk makan di rumah tadi pagi. Nah, ini langsung start di jam 8 ya, kita bikin rogut. Semua bumbu jadi ditumis dulu sampai wangi ya, sampai sedikit berubah berwarna kecoklatan. Kemudian kita masukkan irisan daun bawang biar ini ya, biar nggak langu gitu ya, bau mentah kalau misalnya daun bawangnya belum matang. Jadi kita masukkan di awal aja. Nah, ini terus kita tambahkan dengan susu ya teman-teman. Ini susunya bukan susu cair ya, ini susu larutan dari SKM teman-teman. Untuk nanti ya aku cantumin resepnya di deskripsi box. Nah, ini SKM-nya ini kurang lebih 60 gram ya teman-teman, dicampur dengan air kurang lebih 500 ml. Kemudian kita masukkan juga wortel dan kentangnya. Nah, ini kita mau ungkep ya, kita mau rebus sampai semua sayurannya matang dengan sempurna ya. Tapi sebelumnya kita tambahkan dulu lada bubuk, pala bubuk ya teman-teman, dan bumbu-bumbu yang lainnya seperti garam, gula, micin, kaldu ayam. Seperti biasa kalau yang anti micin mah skip aja, nggak apa-apa karena gula dan garam aja sudah juga bikin gurih maksudnya ya teman-teman. Maaf agak belepotan, kayaknya ini masih kurang ngopi ya. Kurang ngopi teman-teman. Nah, ini tambahin semua gula, garam dan lain sebagainya, kemudian kita aduk dulu sebentar, kemudian baru ditutup ya teman-teman. Ditutup sampai dia nanti empuk. Nah, ini udah empuk kurang lebih 15 menit kemudian ya. Aku tambahin dengan larutan maizena teman-teman. Kemudian larutan maizena diaduk sampai kayak gini. Ini udah jadi. Nah, ini agak kelihatan lembek gini ya, tapi nanti kalau sudah dingin kan dia akan mengeras teman-teman. Jadi bagus untuk diisiin ke kulit risolnya. Kita pindahin dulu ke wadah ya. Nah, kemudian kita sisihin, kita mau lanjut proses menu berikutnya. Berikutnya aku akan bikin kulit pai teman-teman. Ini ada terigu protein sedang, kemudian ada margarin, ada gula tepung, ada susu, kemudian ada maizena. Nah, semua bahan ini kita taruh di baskom ya. Kita letakkan di baskom seperti ini. Campur aja semuanya jadi satu, kemudian kita aduk. Ini ala kampung ya teman-teman. Aku nggak pakai aturan kalau bikin pie, jadi main remes-remes, main aduk aja. Jadi nggak pakai bahan kayak apa ya, tambahan kayak air atau susu. Terus kemudian nggak pakai juga masuk ke kulkas.
Semuanya stepnya praktis biar cepat, tapi hasilnya insya Allah sama ya teman-teman. Ini kokoh dan kokoh tapi keras gitu teman-teman. Kokoh, keras, dan tahan lama gitu. Nggak akan lembek saat diisiin dengan fla pun dia akan tetap kokoh teman-teman. Mungkin barangkali ya ada teman-teman yang punya proses pembuatan kulit pie sendiri. Nggak apa-apa ya teman-teman, ini anggap aja kita misalnya berangkat dari Bandung mau ke Jakarta itu lewat jalan mana. Bisa lewat langsung ke Jakartanya, bisa lewat muter-muter dulu ke Manado kemana untuk lihat pemandangan barangkali. Ya begitulah analoginya ya teman-teman. Nah ini aku pakai shortcut aja ya, langsung aja. Aduk-aduk, langsung bentuk, langsung panggang jadi. Nah ini adonannya udah pas teman-teman, udah nggak biar lagi, tadi tuh biar aku tambahin sedikit ya margarinnya. Nah ini udah enak banget, langsung kita cetak. Kalau teman-teman rasanya nggak enak ya ngelihat pemandangan, aku nggak pakai glove gitu, abaikan aja teman-teman. Ambil yang positifnya aja. Kalau teman-teman merasa cara mencetakku ini praktis dan cepat, ya silakan diambil. Nah kalau misalnya nggak cocok dengan cara kerja aku yang nggak pakai glove, ya udah diabaikan aja ya teman-teman. Jangan jadi polemik pro kontra di komentar. Nah kayak gini. Praktis banget teman-teman. Jadi mau bikin 100 biji pun ini bakalan cepet banget satset. Kalau teman-teman merasa kesusahan ya dalam proses pencetakan ini, keras ataukah dia retak-retak atau gimana, tolong cek lagi adonannya, tekstur adonannya. Mungkin kurang lembek ya, kalau kurang lembek bisa tambahin margarin sedikit lagi. Oke, kita sudah selesai tadi mencetak mencetak kulit pie ya teman-teman. Lanjut ke menu berikut, aku bikin untuk kulit risol. Sementara di open nunggu ya antri kulit pie untuk mateng. Jadi teman-teman jangan lupa turunin, naikin di switch ya atas bawah untuk manggang kulit pie-nya supaya nggak gosong. Kayak gini ya teman-teman kerjanya, jangan sampai ada waktu yang lowong. Ada waktu sedikit aja kita ambil untuk ngerjain step berikutnya di menu berikutnya. Nah kayak gini sambil manggang itu aku ngerjain kulit risol ya. Ini kulit risolnya terdiri dari terigu kayak biasa, terigu protein sedang, kemudian tambahkan garam dan kaldu bubuk serta tambahkan kuning telur. Kenapa cuman pakai kuning telur? Kenapa nggak pakai telur utuh? Nah karena standar aku ya teman-teman di produksi aku itu untuk salut risolesnya itu memakai putih telur. Jadi di adonannya itu cukup masuk kuning telur, putih telurnya nanti untuk salutan risoles saat manir ya teman-teman, begitu. Nah ini udah selesai ya persiapan. Sekarang kita langsung aduk aja. Kayak biasa diaduk-aduk aja sampai dia licin ya. Airnya jangan masuk sekaligus, masukin sedikit demi sedikit supaya terigunya nggak bergerindil. Teman-teman bisa blender ini juga ya untuk bikin kulitnya ini supaya lebih cepat. Seperti biasa kalau aku ngaduk-ngaduk itu pakai whisk dari Mona Bakeware ya. Ini warnanya mewah banget dengan warna rose gold. Lanjut, ini kita cek ternyata udah matang teman-teman. Ini ngoven di otang itu cukup 25 menit. Kurang lebih ya, 25 menit. Nah ini aku angkat, kemudian bergilir masuk yang lainnya. Ini langsung aja karena panas aku pakai capit teman-teman, pakai capitan. Panas aku ketrok aja keluarin. Nah ini lihat teman-teman, kokoh ya. Lihat, aku ketrok-ketrok gitu aja dia masih
kokoh, nggak hancur gitu ya teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman ya, pertanyaan dalam hati gitu. Itu diketrok-ketrok nggak pecah, apakah nggak keras? Bukannya kokoh ya, keras kali ya Mbak Tuti katanya. Enggak teman-teman, percayalah ini rasanya ini kayak kue kering gitu, keras-keras gitu. Ya baiknya teman-teman coba aja ya nanti. Alhamdulillah udah selesai separuh ini kulit untuk kulit sosis Solo dan risol. Senang untuk diambil jam 4 nanti. Ini isiannya udah jadi, ini masih panas. Dan ini pai buah baru jadi separuh. Masih ada separuh lagi. Haha, lumayan. Aduh, udah panas banget. Ini jam 9 Bandung. Sudah sepanas ini. Dan alhamdulillah kita mau ademin dengan ini. Alhamdulillah. Lihat tuh. Ada yogurt Bugusnap. Bulilisnya Gusnap. Lihat. Ini yogurt rasa mangga, ini rasa anggur. Favoritku mangga. Kita seger ya. Kita mau cobain ya kesegarannya. Oh iya, ini ada kayak apa ya jeli-jelinya. Ya pokoknya kita cobain dulu. Aku mau cobain yang ini aja dulu deh. Favoritku ini pindah ke belakang. Nah, ini yang rasa mangga. Kita cobain ya, kita buka ya. Kocok dulu guys. Kocok dulu. Udah kecampur kan? Udah kecampur. Yang kuat, kocoknya yang kuat. Kenapa ya Bandung panas banget ya, kayak simulasi neraka gitu. Nah ini masih ada kayak es-esnya gitu loh. Lihat tuh. Lihat tuh, beku ya. Jadi kita kocok dulu bawahnya tuh biar jelinya tuh rada kecil-kecil gitu ya, gampang diseruput. Sekarang kita coba. Seger banget. Seger banget. Ini rekomendasi meskipun yogurt homemade ya, tapi nggak kalah sama buatan yang pabrik terkenal itu. Ini segernya jelinya ini loh, ada jelinya. Jadi ada teksturnya, jadi nggak monoton ya rasa yogurtnya. Mantep banget. Sarangnya. Mau coba yang ini yuk. Kocok dulu. Kita coba ya yang yogurt. Ini juga lihat, ini masih beku. Tuh lihat ada es-esnya. Memang paling nikmat dikonsumsi saat setengah beku ya. Dia masih ada es-es gitu seger. Seneng banget ada jelinya ini loh. Rasanya jadi unik. Kita cobain. Ini rasa anggur. Aku habis loh segini sendiri. Maaf ya teman-teman, diselingin dulu dikit sebentar tadi. Nah ini lanjut kita berkala ini ya. Kita proses itu kulit painya. Ini lihat teman-teman bisa lihat dari dekat hasil kulit painya seperti ini.
Oh ya, kalau teman-teman kesulitan ya untuk melepaskan pai dari cangkangnya itu, dari cetakan, itu berarti bagian bawahnya masih basah. Jadi otomatis dia akan lengket teman-teman, karena masih berupa adonan ya. Jadi teman-teman pastikan bagian bawahnya itu matang dengan sempurna. Biarin agak kecoklatan dikit asal nggak gosong ya. Seperti ini, lihat itu kan coklat merata ya teman-teman. Jadi nanti akan mudah untuk dilepaskan. Lanjut kita proses ke menu berikutnya teman-teman. Ini kita akan membuat kulit kueku ya. Kulit kueku, bahan-bahannya tepung ketan, kemudian ada gula tepung dan garam. Ini diaduk-aduk sampai rata, semua tepung dan gula menyatu. Kemudian kita tambahkan dengan air mendidih, air panas. Nah, ini jangan di-skip ya teman-teman, supaya teman-teman nanti mendapatkan hasil adonan yang lembut dan elastis ya. Jadi dia nggak akan kasar, nggak akan pecah-pecah saat teman-teman bentuk. Nah, ini setelah adonan teksturnya seperti pasir kasar gitu ya teman-teman. Dalam keadaan hangat-hangat kita akan tuang santan. Di sini aku pakai santan areh ya teman-teman. Jadi santan yang udah direbus dan dia terpisah antara air dan santannya. Jadi aku ambil santan arehnya aja untuk bikin kueku ini. Di sini aku akan pakai warna ungu teman-teman, sesuai dengan permintaan pelanggan ya. Minta dibuatkan kueku warna ungu, jadi perpaduan warna ungu dan aku tambahin sedikit warna merah tua, supaya warna ungunya tuh nggak butek ya teman-teman. Nah, ini adonannya udah sangat lembut tuh dan elastis, jadi kalau dibentuk itu dia nggak akan pecah-pecah. Kita sisihin dulu untuk adonan kulit kueku, kita tutup ya dengan plastik wrap ya teman-teman, supaya nggak kering itu adonan kuekunya. Aku mau bikin vla untuk pai buah dulu, supaya nanti saat diisiin ya pai pai buahnya dengan vlanya tuh udah dingin, jadi nggak akan pengaruh ke kulit painya. Jadi crunchy kulit painya itu akan tahan lama ya teman-teman. Nah, ini bahan-bahannya: gula pasir, maizena, aku tambahin terigu sedikit supaya nanti flanya jadi kokoh. Kemudian ada garam, ada vanili bubuk, dan kemudian ada kuning telur 1. Kemudian kita akan tambahin dengan susu full cream ya teman-teman. Nah, langsung aja kita masak ya teman-teman. Kita masak sampai dia mendidih, sampai dia mengental. Di sini aku menggunakan saucepan dari Signora ya teman-teman, Nude Series dari Signora. Kemudian bawahnya itu pakai skillet juga dari Signora yang ukuran 24 cm. Jadi kalau kita masak sayur atau apa, tumpah-tumpah itu nggak akan ngotorin kompor. Ini udah matang, teksturnya seperti ini vla kita teman-teman. Kemudian kita akan tambahkan dengan margarin ya, kurang lebih 1 sendok makan munjung. Kemudian diaduk-aduk sampai margarinnya larut. Nah, setelah margarin larut, kita akan sisihin, biarkan dia dingin ya teman-teman, untuk nanti diisiin ke kulit painya. Lanjut kita proses ke menu berikutnya. Nah, ini kulit painya, supaya nggak keangin-angin, aku tutup pakai plastik celing ya teman-teman. Kalau teman-teman punya kayak wadah donat yang gede, yang cukup muat, dengan banyak kulit pai, nggak apa-apa ya, langsung ditutup aja dengan tutupnya, nggak perlu diplastikin lagi seperti ini.
Ini karena aku kepenuhan ya, wadahnya kepenuhan, jadi nanggung juga pakai wadah yang gede, ya udah dikinin aja dengan plastik. Nah, ini udah rapi, kita sisihin teman-teman, mejanya kita awasin dulu ya. Kita mau bikin untuk kue kunyah. Di sini aku tiap kulitnya ditimbang ya teman-teman, ditimbang timbangan 30 gram, kemudian diisi dengan isian. Isiannya sendiri itu kurang lebih 8 gram ya. Kemudian celupkan di minyak, baru dicetak. Bisa juga ditaburin dengan tepung ketan ya teman-teman. Taburin tepung ketan supaya nggak lengket di cetakannya. Alasin dengan daun, daunnya pun dioles dengan minyak goreng. Lakukan untuk semua bahan sampai habis ya teman-teman. Kemudian kita lanjut kukus kurang lebih 10 menit. Nah, saat mengukus, setiap 3 menit teman-teman sebaiknya tutup kukusannya diangkat ya. Diangkat, dikeluarin uapnya supaya kue kunyah nggak melar. Jadi kalau teman-teman bablas 10 menit itu dikukus biasanya melar teman-teman. Jadi harus dibuka dulu tutupnya ya, 5 menit atau 3 menit, setiap 3 menit sekali. Beres kue kunyah, kemudian aku langsung mengisi flak ke kue pie. Nah, ini dibantu sama Cisa ya. Ini udah jam 2 teman-teman, mepet bentar lagi. Habis asar diambil sama yang punya ya. Ini udah selesai, tinggal diisiin buah-buah. Aku shortcut aja langsung saat Cisa mengisi jelly ya. Ini Nutrijel rasa leci teman-teman, untuk polesan bagian atasnya. Nah, seperti ini ya teman-teman, permukaannya dioles dengan jelly Nutrijel rasa lecinya. Kemudian kita akan tutup. Nah, itu mikanya ukuran 7C ya teman-teman. Kita tutup, dan ini kue-kuenya juga udah mateng. Terus dibantu sama Satya juga untuk goreng risoles. Jadi Cisa bikin menghias pie buah, Satya bantu untuk goreng risoles. Emaknya ngapain? Emaknya nggak ngapa-ngapain teman-teman. Paling ngopi dulu, duduk dulu ya setelah beres semuanya. Hasilnya seperti ini teman-teman, risolesnya bulat kayak silinder. Teman-teman bisa lihat proses pembuatan yang lebih detail lagi di video-video yang lainnya ya, ada di akunku, teman-teman tinggal scroll. Kita cobain. Ini tes dulu, tes kriuk teman-teman, dan bener ini creamy banget. Kemudian kulitnya itu keras gitu ya, kerasa keresnya teman-teman. Nah, sampai di sini dulu video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menemani aku ya untuk bikin pesanan. Jangan lupa di subscribe, kemudian di share jika merasa teman-teman video ini bermanfaat buat kalian ya. Dan jangan lupa nyalain lonceng untuk teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari Dapur Kue Sabin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.